sejak kebangkitan ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia jaga akidah dan sunnah Rasulullah. Alhamdulillah segala puji baginya ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia menjaga agama nusa dan bangsa. Mari kuatkan niat kita, kita bulatkan tekad kita, terus lanjutkan amal kita, mengembangkan hikmah kita. Fatihah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulil muallimit tullabi wa musahhilil khairi liman yata'allamu. Thumma assalatu wassalamu 'alan nabi wa alihi wa sahbihi jayu'dhamu. Ya Rabbana kaffir 'anna dhunubana wa walidina wa liman huwa muslimu. Nad'uka Allahumma 'ilman nafi'a min yawmina ilal hisabi yaqumu. Amin 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 wa ya fattahu. Amin 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 wa ya alimu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi a'ta 'ala ibadihi al-mu'minina bil 'irfan wa akramahum min mazidi fadlihi bi ru'yatihi fil janan. Wassalatu wassalamu ala man arsalahu Allahu rahmatan lil anam wa ala alihi al-kirami wa ashabihi masabihi dhulam. Amma ba'd, fa inna ahsanal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Segenap jamaah Majelis Ta'lim Al-Huda yang dirahmati oleh Allah, para ustaz, para hujjaj dan segenap pengurus. Alhamdulillah pada malam hari ini kita berkumpul untuk melanjutkan pengajian kita. Mudah-mudahan apa yang akan kita bahas menjadi ilmu yang bermanfaat di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Pembahasan terakhir kita kemarin masih tentang iman kepada hari akhir atau yaumil qiyamah. Di antara pembahasan kita yang sudah lalu diterangkan, dijelaskan oleh Syekh Nawawi Banten bahwa ukuran lama, ukuran waktu atau durasi antara perhitungan yang ada di mahsyar hingga ditentukan di surga atau di neraka ini untuk masing-masing orang berbeda. Untuk orang-orang kafir itu seperti 50.000 tahun. 50.000 tahun. Tapi untuk orang-orang mukmin ini seperti sholat 2 rakaat. Ada yang sholat 2 rakaat 2 jam di sini. Enggak sampai 2 rakaat itu. Untuk orang-orang mukminin, untuk orang-orang mukmin, untuk orang-orang soleh, orang mukmin yang soleh ini hanya sekedar seukuran sholat 2 rakaat saja, sangat singkat. Tapi kalau untuk orang-orang mukmin yang disebut dengan usatul mukminin atau orang beriman tapi masih ada maksiatnya, ya sedengan lah, nggak sampai 50.000 tahun juga, tapi nggak enteng-enteng banget sampai seperti dua rakaat sholat, enggak, pertengahan. Nah, yang berikut ini akan kita bahas tentang macam-macam ahwal, macam-macam kondisi manusia nanti di hari kebangkitan. Macam-macam bentuknya sesuai dengan yang digambarkan oleh Al-Quran. Nanti ada juga kutipan ayat yang merupakan perkataan orang-orang ketika dibangkitkan dari dalam kubur. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa barakatihi fid dharain amin. I'lam anna ahwalan nasi takhtalifu bil qawli indal qiyami minal quburi.
ketahuilah bahwa keadaan manusia itu berbeda-beda sesuai dengan ucapan mereka ketika bangun dari kubur, ketika ditiup sangkakala yang kedua oleh malaikat Israfil. Maka masing-masing golongan punya ungkapan ekspresi yang berbeda. Masing-masing golongan mengungkapkan ekspresi sesuai dengan kondisi mereka. Apakah termasuk kondisi orang yang beruntung atau orang yang rugi? Apa saja itu bagiannya, apa saja perbedaannya? Qalu fa ba'duhum qalu, sebagian mereka berkata, ya wailana man ba'atsana min marqadina. Ini kita kenal, ini surat Yasin. Ya wailana man ba'atsana min marqadina. Ini adalah sebagian ucapan orang-orang yang ketika dibangkitkan dari kubur ucapannya, ya wailana, aduh celaka kami. Memba'atana min marqadina, siapa yang membangunkan kami dari tidur kami ini? Udah enak-enak tidur dibangunin. Ini ada sebagian manusia yang ketika dibangunkan, ketika tiup sangkakala yang kedua, maka ucapannya ini, celaka dah. Jadi juga yang namanya perhitungan. Celaka jadi juga yang namanya timbangan amal. Celaka dah kami. Ini adalah ucapan untuk golongan orang-orang kafir. Orang-orang yang ingkar kepada Allah dan ingkar kepada Rasulnya. Ucapannya ini, ya wailana man ba'atsana min marqadina. Ucapan yang ada di surah Yasin ini memang ucapan untuk orang-orang kafir, dan Allah sedang menceritakan keadaan orang kafir ketika dibangkitkan dari dalam kubur di tiupan sangkakala yang kedua. Ucapannya itu, ya wailana man ba'atsana min marqadina. Udah jelas dia sudah celaka. Karena hadirin, alam kubur itu adalah satu fase atau satu bagian di mana alam akhirat atau ketentuan-ketentuan alam setelahnya itu bisa kita lihat. Di dalam kubur, kalau di kuburnya itu memang mendapatkan siksa, berarti nanti setelahnya itu akan lebih berat lagi siksanya. Begitu juga kalau dalam kubur ini sudah mendapat nikmat, maka insya Allah perjalanan setelahnya itu lebih ringan lagi. Karena di kuburan, di awalnya ini, awal perjalanan sudah mendapatkan nikmat, maka insya Allah perjalanan berikutnya itu akan lebih mudah lagi. Oleh karenanya nanti ucapannya beda untuk orang yang mendapatkan nikmat kubur. Ucapannya ketika dibangunkan oleh tiupan sangkakala yang kedua beda, bukan ya wailana man ba'atsana, bukan, tapi berbeda lagi. Ini golongan orang yang pertama, yaitu orang-orang kafir yang ketika dibangunkan bilang, celaka kami, celakalah kami. Ini siapa yang membangunkan kami? Lagi enak-enak tidur kok dibangunkan suruh pengadilan. Golongan yang pertama. Fataqulu lahumul malaikatu, maka berkatalah kepada mereka malaikat, hadza ma wa'adar rahman wa sadaqal mursalun. Ini adalah apa yang dijanjikan oleh Ar-Rahman, dijanjikan oleh Allah yang Maha Pengasih. Wa sadaqal mursalun, dan benarlah para utusan. Apa yang diceritakan para utusan itu benar. Ditanggapin oleh malaikat, celaka kami, siapa yang membangunkan kami ini dari tidur kami yang enak-enak ini, siapa? Dijawab sama malaikat, ini adalah hari, ini adalah waktu yang sudah dijanjikan oleh Allah, dan benar apa yang disampaikan oleh Rasul-Rasul kalian, sedangkan kalian mendustakannya. Ditanggapin oleh malaikat. Kelompok pertama. Kemudian kelompok kedua, ada yang wa ba'duhum yunadi, sebagian mereka itu berseru, ya hasrata ala ma farrattu fi jambillah. Ini ya hasrata ala ma farrattu fi jambillah, ini ada di surat Az-Zumar. Di surat Az-Zumar ada ungkapan, ada gambaran orang yang dibangunkan dari kubur, kemudian ucapannya, ya hasrata ala ma farrattu fi jambillah. Aduh alangkah ruginya atas apa-apa yang sudah aku lewati, yang sudah aku luputkan di sisi Allah. Maksudnya banyak waktu di dunia yang sudah aku lewatkan, banyak waktu di dunia dan kesempatan yang Allah berikan, tapi tidak aku gunakan untuk ibadah. Kelompok yang kedua ada yang mengucapkan ya hasrata ala ma farrattu fi jambillah.
Ini kelompok yang kedua ini bukan orang-orang kafir, tapi juga bukan orang-orang mukmin yang soleh. Ini orang-orang yang percaya kepada Allah, percaya kepada Rasulnya, cuma dia sering melakukan maksiat. Percaya kepada hari akhir, bahwa kiamat itu ada, dia tahu, yakin, cuma tetap dia banyak maksiat dan melalaikan tugas-tugas yang harusnya dilakukan di dunia. Saat dibangkitkan maka ucapan ini, alangkah ruginya aku sudah lewatkan usiaku, lewatkan kesempatan di dunia, itu aku lewatkan untuk ibadah, alangkah ruginya aku. Fawajuhuhu musyaswaddu, maka mukanya menjadi hitam. Ini kelompok yang kedua. Kemudian kelompok yang ketiga, wa ba'du ahli la ilaha illallah yanfadu ra'sahu minat turab. Dan sebagian ahli la ilaha illallah, orang yang memang di dunianya bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, yanfadu ra'sahu minat turab, ini membersihkan kepalanya dari debu. Wa yaqulu, dan berkata, alhamdulillahilladzi adhaba 'annal hazan. Segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan dari kami kesedihan. Ini sebagian orang-orang yang ahli tauhid yang bersaksi bahwa la ilaha illallah, saat dibangunkan maka ucapannya ini, alhamdulillahilladzi adhaba 'annal hazan. Itu lengkapnya, inna rabbana laghafurun syakur. Ada di surat Fatir. Ada di surat Fatir. Alhamdulillahilladzi adhaba 'annal hazan. Ini bangun dari kubur mengucapkan ini, segala puji bagi Allah yang sudah menghilangkan. Ini hadirin, orang-orang kelompok yang ketiga ini saat dibangunkan membersihkan kepalanya. Membersihkan kepalanya dari debu-debu. Membersihkan kepalanya dari debu-debu. Jadi begitu dibangkitkan, bangun, dibersihin, kepalanya dibersihin, tapi baca alhamdulillahilladzi adhaba 'annal hazan. Alhamdulillah, Allah yang sudah menghilangkan, segala puji bagi Allah yang sudah menghilangkan kesulitan dan kesusahan kepada kami, dari kami. Ini kelompok yang memang di dunianya ahli la ilaha illallah. Kayaknya kita nih, amin. Ya, orang kita tahlilan mulu, kan la ilaha illallah mulu kita, la ilaha illallah. Ada Bang Rais, ada Ustaz Mahmudi, itu tahlilan mulu kan gitu, la ilaha illallah. Nanti ketika dibangunkan malah senang, alhamdulillah. Bangunkan alhamdulillahilladzi adhaba 'annal hazan. Kemudian wa yaqulu wa ba'duhumul akhar yaqulu, dan sebagian mereka berkata la ilaha illallah walhamdulillah fayabyaddu wajhuh. Sebagian mereka berkata tidak ada Tuhan selain Allah, walhamdulillah, segala puji bagi Allah, fayabyaddu wajhuh, maka wajahnya kemudian menjadi putih. Jamaah rahimakumullah, putih di sini bukan artinya putih-putih, bukan putih kulit, bukan. Yang dimaksud putih di sini wajahnya berseri-seri. Wujuhu yawma idzin na'imah lisa'iha radiyah, mukanya berseri-seri. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah, mukanya orang-orang yang beriman, orang-orang yang di dunia melakukan amal-amal kebaikan dan juga bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, ini ketika dibangkitkan mukanya berseri-seri mengucapkan ini, la ilaha illallah walhamdulillah. Enak, nggak ada susah. Kayak kita lagi banyak duit, badan sehat. Kalau banyak duit, badan sehat, nggak ada masalah apa-apa, pasti muka kita senyum aja, senyumnya enak aja. Pokoknya ngeliat orang dia pengen bagi aja, ya. Iya, orang lewat kasih lah, jalanan orang. Masa kita pengen alangin, kasih aja orang lewat. Nah, orang-orang yang beriman ini dibangkitkan mengucapkan la ilaha illallah, alhamdulillah, mukanya berseri-seri, mukanya senang karena yakin bahwa yang sudah Allah janjikan, yaitu nikmat-nikmat surga, itu akan dia dapatkan. Mudah-mudahan kita termasuk yang ini. Amin.
Ini ahwal atau keadaan orang-orang, keadaan manusia di nanti di yaumil qiyamah ini berbeda-beda. Oleh karenanya ketika memahami ayat-ayat dalam Al-Quran itu kita harus bandingkan dengan ayat yang lain. Tidak bisa kita secara general atau kita gebiah-uyah semuanya begitu. Surah Yasin, ya wailana memba'atsana min marqadina, itu bukan cuma itu, tapi ada yang lain, ada ayat lain. Ada ayat lain, alhamdulilladzi adhaba 'annal hazan. Itu ada ayat lain yang ya hasrata ala ma farrattu fi jambillah. Kita harus bandingkan dengan ayat-ayat yang lain dan memang harus semuanya harus komplit. Nggak bisa kita hanya melihat satu ayat. Gambaran seperti selain ya wailana memba'atsana min marqadina, ada lagi al-yawma falyawma nakhtimu ala afwahihim al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Ini juga gambaran untuk orang-orang kafir yang tangannya, kakinya, semua anggota badannya bersaksi. Ini gambaran untuk orang-orang kafir. Mulutnya dikunci. Secara lengkap kita harus memahami Al-Quran. Jadi harus kita bandingkan dan harus kita padukan dengan ayat-ayat yang lain. Qala ba'dul ulama, sebagian ulama berkata yusyarun nasu uratan liqaulihi sallallahu alaihi wasallam tusyaruna yaumal qiyamati hufatan ay bila na'lin uratan ay bila thawbin ghurlan bidhamil ghain al-jamah wa ra'il mumhalah jamu agral ka humrin jamu ahmar ay ghairu makhtunin. Nanti sebagian ulama berkata nanti di hari kiamat manusia itu dikumpulkan dalam keadaan nyeker uratan itu, dalam keadaan telanjang uratan. Karena sabda Rasulullah, tusyaruna yaumal qiyamati hufatan bila na'lin. Kalian akan dikumpulkan hari kiamat nanti itu dalam keadaan nyeker, tidak pakai sendal. Uratan ay bila saubin, telanjang maksudnya tidak pakai baju. Gurlan ini artinya ghairu makhtunin, maksudnya tidak disunat semua. Wa qaulihi sallallahu alaihi wasallam, dan sabda Rasulullah, tub'atsun nasu hufatan uratan aljamahum al-araku wa balaghashuhum al-adan. Dibangkitkan manusia nanti dalam keadaan tidak memakai alas kaki, tidak memakai pakaian, dan juga keringat mereka itu mencapai telinga. Wa qala ba'dhum, dan berkata sebagian ulama, yusyaruna fi aqfanihim liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, nanti manusia dikumpulkan dalam kain kafan mereka karena ada sabda Rasulullah, innal mayyita yub'atsu fi thiyabihi, sesungguhnya mayit nanti akan dibangkitkan dalam baju allati yamutu fiha, di mana dia mati dalam baju tersebut. Qala al-Baihaqi, berkata Imam Baihaqi, wa yujma'u baina hadhihi riwayat, maka dikumpulkan antara riwayat-riwayat ini bi anna ba'dhum yusharu ariyan, sebagian ada yang dikumpulkan tanpa sendal atau nyeker, wa ba'dhum bi thiyabihi, sebagian ada yang ariyan dalam keadaan telanjang tidak pakai baju, wa ba'dhum bi thiyabihi, sebagian dengan bajunya. Wa qala Ibnu Hajar, berkata Imam Ibnu Hajar, innahum yub'atsuna min quburihim bi thiyabihim allati matu fiha, bahwasannya manusia akan dibangkitkan dalam baju mereka, dengan baju mereka masing-masing ketika mereka mati dalamnya. Tsumma tatanatharu anhum inda ibtida'il hasyr, kemudian menyebarlah mereka ketika awal pengumpulan. Wa yusyaruna uratan, kemudian dikumpulkan dalam keadaan telanjang. Wa jama'a ba'dhum aidan baina hadhihi riwayat, sebagian ulama menggabungkan antara riwayat ini, ba'dhum yusyaru kasian, sebagian dikumpulkan, sebagian manusia dikumpulkan dalam keadaan dengan memakai baju. Wa ba'dhum yusyaru aryan, sebagian ada yang telanjang, au yusyaruna kulluhum uratan, atau sebagian dikumpulkan dalam keadaan telanjang. Tsumma tuksal anbiya, kemudian diberikanlah
baju. Siapa al-anbiya'u, para nabi. Para nabi diberikan baju. Wa awwalu man yuksa sayyiduna Ibrahim. Orang yang pertama diberikan baju yaitu Sayyidina Ibrahim, Nabi Ibrahim. Au yukhrajuna minal qubur bi thiyab allati matu fiha, atau dikeluarkan dengan pakaian di mana mereka mati dengan pakaian tersebut. Tsumma tatanataru anhum inda tida'il hasyri. Kemudian mereka menyebar ketika pengumpulan hasyr, fayusyaruna uratan, kemudian dikumpulkan lagi dalam keadaan telanjang. Tsumma yakun awwalu man yuksa Ibrahimu tsumma ba'dahu nabiyuna. Kemudian dikumpulkan dan yang pertama kali diberikan pakaian itu Nabi Ibrahim. Lalu Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Jamaah rahimakumullah, ada banyak riwayat sebagaimana ayat tadi. Ada banyak ayat yang menjelaskan keadaan manusia saat dibangunkan, dibangkitkan tiupan sangkakala yang kedua. Nah, ayat-ayat ini harus dipadukan. Maka ulama kemudian berpendapat kondisi orang ketika dibangunkan itu ada 4 macam. Berdasarkan apa? Berdasarkan ayat. Nah, begitu juga riwayat atau hadis. Ada banyak riwayat, ada banyak hadis yang berbeda. Ini menggambarkan tentang keadaan orang yang dibangkitkan manusia yang nanti dibangkitkan di hari kiamat. Satu waktu Rasulullah mengatakan uratan. Uratan itu artinya telanjang. Satu waktu Rasulullah mengatakan juga ada yang dengan pakaian di mana dia meninggal. Ya kalau pakai kain kafan ya nanti dibangunkannya pakai kain kafan. Ya seperti orang lagi di padang Arafah, dia pakai kain kafan putih-putih semua. Ini gimana kok ada yang Rasulullah satu waktu mengatakan telanjang, tapi Rasulullah mengatakan juga dengan pakaian? Gimana? Menggabungkan riwayat-riwayat ini, hadis-hadis ini, maka para ulama berpendapat ini pentingnya kita ngaji. Kalau cuma terjemah doang, terjemah hadis riwayat Bukhari misalnya, nggak ada penjelasan ulama, nggak akan bisa paham kita. Maka pentingnya ini ulama. Dikutip oleh Syekh Nawawi Batan di sini, diantaranya 2 orang, yaitu Imam Ibnu Hajar dan juga Imam Al-Baihaqi, menggabungkan riwayat yang berbeda ini. Satu waktu Rasulullah bilang pakai pakaian, yaitu pakaian di mana dia mati, tapi Rasulullah bilang telanjang, Rasulullah bilang nggak pakai sendal. Nah, untuk memadukan ini maka ulama berpendapat bahwa nanti manusia itu memang pendapat yang pertama Imam Baihaqi, nanti manusia itu dikumpulkan dalam keadaan pakai baju. Pertama dibangkitkan pakai baju semua. Baju di mana dia meninggal pakai baju. Nanti setelah itu menyebar, nanti setelah menyebar baru dikumpulkan dalam keadaan tidak mengenakan baju. Artinya belum ada bajunya. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua Imam Ibnu Hajar, untuk memadukan riwayat-riwayat yang berbeda ini, Imam Ibnu Hajar mengatakan nanti manusia akan dikumpulkan dalam keadaan dibangkitkan dulu pertama, dibangkitkan dalam keadaan telanjang. Nah kemudian nanti setelah itu baru dikumpulkan dan diberikan pakaian masing-masing sesuai amalnya. Orang yang pertama kali diberikan pakaian oleh Allah adalah Nabi Ibrahim. Setelah itu baru Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Ini memadukan riwayat-riwayat yang berbeda. Singkatnya, semua yang kita lakukan, semua amal yang kita perbuat di dunia ini menjadi satu bekal, menjadi satu balasan-balasan yang nanti akan kita lihat di akhirat. Kalau pakaian kita ya pakaian ibadah, insya Allah nanti pasti akan Allah berikan pakaian untuk beribadah. Kalau pakaian kita ya pakaian keserakahan misalnya, nanti akan Allah beri pakaian serakah. Serakah itu kayak binatang, monyet. Monyet kalau kita lempar pisang aduk, tangkap pakai tangan kanan. Nanti pisang kita lempar lagi, masih ada pisangnya, tangkap pakai tangan kiri. Lempar lagi, kaki dia bisa nangkap juga. Udah penuh semuanya, kaki 2, tangan 2,
mulut masih belum nangkep, ditangkap juga silakan. Nanti pakainya pakaian monyet. Maksudnya kayak apa? Kayak monyet misalnya. Semua amalan-amalan itu nanti akan wujud nyata di sana. Akan terlihat, akan terwujud. Kenapa sekarang di dunia belum terwujud? Karena jasad kita menghalangi. Karena ruh kita ini masih terhalang oleh jasad. Ruh kita ini masih terhalang oleh badan. Kalau ruh kita udah lepas dari badan, ini bisa kita lihat. Yang biasanya nggak bisa kita lihat itu bisa kelihatan semua. Paling gampang perbandingannya saat kita mimpi, hadirin. Saat kita mimpi itu kan roh memang Allah pegang. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Orang yang meninggal itu Allah pegang rohnya. Begitu juga orang yang tidur. Ketika tidur rohnya Allah pegang. Nah, roh ini kadang-kadang Allah tempatkan di mana nih terserah Allah. Bisa ngelihat orang badannya lagi tidur di sini di Masjid Al-Hikmah, tapi rohnya ada di pesantren. Rohnya ketemu sama kiainya. Bisa ngelihat karena memang udah lepas dari badan. Kenapa kita nggak bisa melihat? Nggak bisa melihat hal-hal yang kadang disebut dengan hal gaib karena memang terkurung dengan badan ini. Tapi begitu sudah lepas dari badan dan begitu dibukakan oleh Allah, semuanya kelihatan. Semua pahala sholat kelihatan, serakahnya seseorang kelihatan, atau serakahnya diri kita juga kelihatan. Kemudian perilaku atau akhlak-akhlak kita yang baik juga kelihatan, yang buruk juga akan kelihatan menjadi pakaian kita nanti di sana. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang Allah berikan pakaian yang baik karena kita membiasakan amal-amal yang baik di dunia ini. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat.